Selamat malam, saya mau berbagi sedikit di YouTube channel saya Andrea Pragalapati. Jangan lupa untuk subscribe dan juga jangan lupa untuk follow Instagramnya Duta Jumberkah ya. Ingat follow Instagramnya Duta Jumberkah. Jadi di sini saya mau ngebahas tentang ada pertanyaan yang masuk ke saya. Apa sih perbedaan antara Zoom meeting dan juga Zoom webinar ya? Nah, saya akan sedikit ngebahasnya. Yang pertama, saya punya dua akun nih, yang satu dua-duanya lisen ya, berbayar tentunya. Yang satu ini Zoom meeting, yang ini Zoom webinar ya. Kita bahas satu persatu. Jadi di ini Zoom meeting dan ini Zoom webinar ya. Oke. Jadi ketika Zoom meeting ini sama-sama lisen ya, ini lisen, ini juga lisen ya. Jadi di lisennya kita bisa ngelihat bahwa di sini meetingnya 100 partisipan dan yang ini juga meetingnya 1 partisipan juga. Cuman bedanya di sini ada tulisan webinar ya. Webinarnya ada 500 peserta ya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita membeli large meeting ataupun webinar gitu ya, large meeting itu kayak kita membeli akun yang lebih dari 100 partisipan seperti 500, 1000 gitu ya. Dan juga webinar ya, dimulai dari 500 sampai 30.000 gitu ya. Maka teman-teman pastikan untuk membeli dasarnya dulu, yaitu meeting yang 100 partisipan. Jadi saya sempat bingung juga ketika ada yang ngejual webinar itu 100 peserta ya, karena ketika kalau kita beli di Zoom-nya itu minimal 500 peserta ya. Oke, ini perbedaannya. Jadi ada tulisan lisen, di sininya webinar, di sininya meeting, ini webinar ya. Oke, itu dari pertamanya seperti ini ya, tampilan pertamanya. Lalu kita masuk ke tampilan kedua di sini ya. Jadi kalau webinar kita masuknya ke webinar ini, tapi karena ini meeting jadi dia akan bentuknya seperti ini ya. Nah, sedangkan kalau yang webinar, ketika kita masuk ke webinarnya ya, dia akan muncul seperti ini. Jadi langsung ke schedule webinar. Sedangkan kalau yang Zoom meeting, kalau kita klik webinarnya dia akan munculnya seperti ini ya. Jadi kalau webinar, kliknya webinar ya. Kalau meeting dia bisa tuh. Kalau di webinar meeting dia muncul juga meeting gitu ya. Tapi misalnya schedule meeting. Kalau di ini meeting, ketika kita klik webinar dia nggak muncul. Yang ketika kita klik meeting dia akan muncul. Nah, munculnya sama ya gitu. Jadi kelebihannya ini ya, dia bisa dua-duanya. Nih, kita masukin yang satu webinar, yang satu meeting. Oke, kita bahas ketika kita schedule ya. Ini klik kita schedule webinar. Yang ini kita schedule meeting. Kita kupas tuntas ya. Ini schedule meeting, ini my webinar, schedule a webinar ya. Di sini teman-teman bisa bikin topiknya apa aja, misalnya tentang kelas online misalnya, kelas privat atau kelas online saya ya, submit jurnal Sinta. Kita juga coba kita ketik juga di sini, misalnya kelas online submit jurnal Sinta. Oke. Nah, di sini ada deskripsinya. Sebenarnya di sini juga bisa tambah deskripsi ya, sama kayak webinar juga. Jadi teman-teman bisa tambahin bahwa ini acara diadakan oleh les privat, gitu. Atau ini juga bisa ditambah juga, acara ya diadakan oleh les privat.
ya. Nah, lalu kapan ya waktunya? Nih teman-teman bisa masukkan kapan waktunya. Misalnya tanggal 22 misalnya jam 1. Ini pagi ya, jam 1 pagi. Jam 1 pagi pagi banget kan. Jadi nggak mungkin, misalnya saya siang ya, jam 1 siang, berarti PM ini juga sama, misalnya kita contohkan aja. Tanggal 22 ini jam 1 PM ya. Kayak ini jamnya terserah, misalnya mau 5 jam sampai 24 jam juga ada. Taruhlah misalnya 5 jam. Ini juga sama ya, misalnya sampai 24 jam, saya taruhlah 5 jam. Ini menit ya, jadi menit. Ini sama ya, Jakarta, karena kita waktu Jakarta. Nah, di sini sama ada recurring meeting, ada recurring webinar. Jadi maksudnya adalah recurring meeting itu akan terus menerus gitu ya. Misalnya hari ini, besok, misalnya, atau tiap hari Senin gitu, itu bisa. Ya misalnya gini tuh. Tiap hari misalnya gitu ya, selama 1 hari atau 2 hari gitu ya. Juga sama recurring. Bisa 2 hari juga, misalnya kayak gini ya. Ya, sama gitu ya, isinya sama juga. Ya. Terus juga ini registrasinya juga sama ya. Tuh, ada registrasinya juga. Ya, tuh, registrasinya sama. Oke. Registrasinya sama. Oke. Terus di sini ada template-nya ya. Template-nya sini nggak ada. Di sini nggak ada template, jadi langsung masuk ke sini. Ini video, ini ada passcode-nya sama ya. Ini teman-teman bisa masukin misalnya contoh ya. Ini 10 kata ya. Jadi bisa angka, bisa huruf ya. Nah, ini di meeting ada waiting room, sedangkan di sini nggak ada. Video ada host dan partisipan, sedangkan ini host dan panelis ya. Jadi teman-teman, biasanya sih saya hostnya off, panelisnya on. Juga sama ya, partisipannya on. Ini audionya sama, boot dua-duanya. Setelah itu udah nggak ada ya. Tapi di sini ada option, kita klik nih. Apakah semua partisipan boleh langsung masuk? Nah, saya biasanya ini klik, jangan lupa ya, biar masuk itu dalam keadaan tidak berisik ya, dalam keadaan mood. Terus juga udah seperti ini ya. Ini native host, bisa pakai email yang mau dijadikan host ya. Kalau di webinar ini ada pilihannya, ada Q&A, ada enable practice session, biasanya percobaan sebelum webinar itu ada. Lalu bisa juga ini ya, atau juga ini ya, atau ini ya. Oke, ini sama ya dengan yang ini. Oke, biasanya saya dikosongin. Terus juga biasanya saya pakai ini ya. Sudah sama, kita schedule. Lalu ini kita save ya di meeting. Oke, jadinya seperti ini ya, teman-teman bisa kelihatan ya. Hampir sama, tapi nanti isinya pasti beda. Ya, pasti beda. Ini host panelis, ini cuman ada seperti ini. Tuh ya. Nah, di sini di bawahnya akan kelihatan beda. Ini ada start this webinar ya. Ini juga sama, start, edit, delete, save. Ya, ini sama. Ini registration, email setting, branding, polls, survey, Q&A, more. Ya, ini live streaming ya teman-teman. Sebenarnya di meeting juga bisa pakai polls dan juga live streaming, asalkan di setting juga ya, ada settingannya, kita bisa membuatnya. Nah, ini ada registrasi. Jadi di Zoom meeting juga ketika kita milih registrasi, dia akan muncul juga registrasinya. Gitu juga di webinar juga, ketika kalau webinar otomatis dia ada registrasinya seperti ini ya. Jadi kalau ada yang registrasi, dia bisa masuk ya. Terus ini ada email settingnya, ini lebih lengkap sih ya.
Jadi misalnya apakah mau reminding misalnya gitu ya, bisa ditambahin misalnya 1 hari sebelumnya gitu ya. Ini bisa kita masukin kata-katanya apa misalnya ya, seperti ini, subjeknya apa, masukin ini, itu bisa. Nah kalau di Zoom yang biasa dia nggak bisa gitu. Di Zoom yang biasa nggak ada remindernya ya. Tuh di sini ada konfirmasi email atau registrasi, ada invitation email to panelis. Teman-teman bisa juga kirim undangan untuk panelis-panelisnya, terus juga pokoknya banyak banget lah ya. Ada, jadi emailnya bisa lewat sini. Terus ini ada branding ya, teman-teman bisa masukin misalnya gambar bannernya mau apa. Misalnya saya ngambil contoh aja ya, misalnya ini poster saya misalnya. Nah saya kayak gini ya, logo misalnya, kalau mau pakai logo juga bisa. Oh ini harus kecil ya, nggak boleh yang besar-besar. Saya lewat dulu aja. Ini juga ada temanya mau seperti apa ya, misalnya mau merah misalnya gitu ya. Terus ini speaker bisa dimasukkan gitu ya, speakernya siapa aja gitu ya, lebih canggih pokoknya ya. Ini survei juga ada, sosial media share, ini misalnya untuk sosial media dan lain sebagainya. Ini untuk polling ya, teman-teman bisa buat pertanyaan dari sini. Ada survei juga, misalnya teman-teman bikin survei juga bisa, Q&A dan more ya. Jadi kalau misalnya live streaming di sini bisa juga dan lain sebagainya ya. Pokoknya di webinar ini wow banget ya. Oke, kita coba copy ya, copy invitation ya. Kita bisa ke sini. Klik aja. Kalau recording pasti banyak ya pilihannya. Kita perbesar dulu ya. Kita coba cari yang lain. Tanggal ini deh. Kalau ini udah mulai ya. Ini juga sama ya. Ada. Ya, copy invitation ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Kalau yang Zoom meeting ini kita klik, nah bentuknya hampir sama ya. Jadi kalau sebenarnya di Zoom meeting juga ada notifikasi untuk registrasi ya, sama kayak webinar juga. Cuman kalau webinar itu lebih spesifik lagi, lebih ada email balasan dan lain sebagainya. Kalau di Zoom meeting itu nggak ada kayak gini. Di Zoom meeting anaknya ada breakout room, kalau di webinar nggak ada ya. Ini sebenarnya bisa dimunculin ya di setting ya teman-teman. Tinggal pilih aja polling ya,
polling ini ya, tinggal checklist ya, meeting survei co-host ya. Nah pokoknya bisa banyak lah poll. Terus juga ada apa, breakout room yang remote support, pokoknya banyak banget sebenarnya. Tapi webinar juga ada sih untuk apa, settingan kayak gini juga sama ada ya. Jadi polling udah ya. Oh live streaming nih, live streaming kita. Oke ini udah ya settingan di Zoom meeting ya, Zoom meeting. Ini kalau pengen bagus gambarnya jangan lupa ini ya, grup HD. Nih kita masuk lagi ke meeting ya. Ini webinar, ini Zoom meeting biasa. Kita lihat ya, kita buka. Apakah dia muncul? Ini ya, muncul kan? Ada branding juga. Nih teman-teman bisa masukin sama kayak tadi di banner misalnya ini ya. Tuh ini juga ada, cuman dia lebih kecil ya. Kalau di webinar tadi dia bisa langsung masuk ya, resolusinya walaupun sama, tapi kalau di Zoom meeting dia terbatas, kalau di webinar enggak. Oke, terus ada pulse-nya juga, ini sama kayak ini ya, tuh ada pulse-nya juga. Ini ada surveinya juga, ini juga sama ada surveinya juga. Ini ada live streaming, sama ini juga ada live streaming ya. Ada email setting juga, ini juga ada sama email setting juga ya. Cuman dia cuma sampai segini, ini banyak banget ya pilihannya. Oke gitu ya, terserah teman-teman mau pilih Zoom webinar ataupun Zoom meeting ya. Yang jelas kalau saya sih ya, kalau punya budget lebih, terus juga pengen sedikit ya lebih mudah, lebih praktis, nggak ada breakout room, nggak ada ini, pakai Zoom webinar lebih oke. Terus juga kapasitasnya kalau pesertanya banyak, lebih dari 1000, lebih baik pakai Zoom webinar aja gitu, bisa sampai 3000, 5000, 30000 gitu. Tapi ya costnya juga lebih banyak ya. Tapi kalau pengen budget minim, terus juga hostnya, operatornya juga oke banget gitu ya, kayak saya enggak gitu. Jadi teman-teman bisa pakai Zoom meeting ya, tinggal settingannya aja pakai register. Terus di kayak tadi ya, saya pakai poll, survei, live streaming, itu hampir mirip dengan Zoom webinar gitu ya. Jadi kalau punya budgetnya minim, terus juga tapi pengoperasiannya juga pengen seperti webinar, teman-teman bisa kayak tadi saya ya. Seperti ini, ada registrasi ya, branding, poll, survei, live streaming. Terus juga enaknya kalau Zoom meeting itu ada breakout room, ada ya hampir sama lah dengan webinar, cuman ya itu kalau webinar costnya lebih mahal, kalau Zoom meeting lebih murah. Tapi ya fiturnya hampir mirip-mirip ya. Ya kalau saya sih lebih ke Zoom meeting sih. Kalau misalnya pesertanya sampai 1000, kalau lebih dari 1000 gimana nih Zoom meeting? Kan ada live streaming ya, bisa pakai YouTube gitu ya. Mungkin tuh review sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk follow my Instagram atau Instagramnya Zoom, yaitu Duta Zoom Berkah ya. Kalau mau beli upgrade lisensi Zoom juga bisa di @Duta Zoom Berkah. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.